Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talabah, a'zamallahu ujurana wa ujurakum bi syahadati al-Imam Ali bin al-Husain Zainil Abidin. Pada malam hari ini kita berkumpul di malam yang penuh dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam Jumu'ah, di mana semua amal kebaikan dan ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat al-maghribain jama'atan, kita lanjutkan dengan membaca doa kumail, doa yang sangat agung, dan kita lanjutkan pula dengan memperingati hari syahada Imam Zainil Abidin, putra Imam Al-Husain alaihi salam. Dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama bahwa beliau syahid di bulan Muharram seperti sekarang ini pada tanggal 25. Walaupun juga ada riwayat-riwayat sejarah yang menyebutkan bahwa beliau wafat pada tanggal 12 bulan Muharram pada tahun ke-95 Hijrah. Sekilas tentang Al-Imam Zainil Abidin. Beliau lahir di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah pada tahun ke-38 Hijrah. Dan beliau memimpin umat, melanjutkan imamah setelah kesyahidan ayah beliau Imam Al-Husain di tanggal ke-10 bulan Muharram pada tahun ke-61. Dengan gugur dan syahidnya Imam Al-Husain, secara otomatis setelah diwasiatkan oleh Imam Al-Husain, maka imamah kepemimpinan menjadi tanggung jawab dan dipikul oleh Al-Imam Zainil Abidin yang saat itu usianya 23 tahun. Di masa kepemimpinan itu yang berlanjut mulai tahun ke-61 hingga tahun 95, Al-Imam Zainil Abidin hidup mengalami masa kekuasaan 5 raja dari raja-raja Bani Umayyah. Pertama Yazid ibn Muawiyah, kemudian kurang lebih 3 tahun Yazid mati dan kepemimpinan berpindah ke putranya yang bernama Muawiyah. Jadi Muawiyah putra Yazid, putra Muawiyah, putra Abu Sufyan. Tidak lama, beberapa bulan, mati dalam kondisi dan dalam keadaan yang misterius, mati. Maka kepemimpinan Bani Umayyah, kekuasaan jatuh ke tangan Marwan ibnil Hakam. Memimpin beberapa saat, kemudian Marwan
meninggal dunia dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abdul Malik ibn Marwan. Setelah kematian Abdul Malik ibn Marwan, seorang raja yang dikenal sangat bengis, kejam, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Di masa kekuasaan Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, Al-Imam Zainal Abidin syahid setelah diracun oleh Al-Walid raja ini. Dan ada yang mengatakan yang meracuni adalah saudaranya yang bernama Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan. Ala kulli hal, boleh jadi kedua saudara ini, raja dan putra mahkotanya yang akan memimpin setelah Al-Walid nanti, itu juga bekerja sama karena sama-sama dengki, dendam, dan kebencian yang sangat luar biasa kepada Imam Zainal Abidin, sehingga mereka berdua meracuninya. Hisham bin Abdul Malik inilah yang ketika menjadi putra mahkota atau menjadi gubernur di masa kekuasaan saudaranya atau masa kekuasaan ayahnya, ketika dia ingin tawaf di musim haji, setiap kali dia berusaha untuk mencium Hajar Aswad tidak bisa karena masyarakat kaum muslimin berebut untuk mencium Hajar Aswad dan tidak mempedulikan siapapun. Tidak ada yang namanya pejabat tinggi sekelas gubernur, bahkan lebih dari itu, yang akan dibedakan. Semua memakai baju ihram sehingga tidak ada yang menghiraukan. Setiap kali dia berusaha untuk mencium tidak berhasil, maka mengambil istirahat sejenak ke dataran yang agak tinggi sambil memantau Ka'bah dari atas, melihat kira-kira nanti kalau sudah agak sepi, agak longgar, dia akan turun mencium Hajar Aswad kembali. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan sebuah pemandangan di mana kerumunan orang yang berdesak-desak untuk berusaha mencium, mengambil keberkahan dari Al-Hajar Al-Aswad, tiba-tiba terbelah menjadi dua, memberi jalan. Ada seorang yang melangkahkan kaki tanpa pengawal, tanpa berusaha menyingkirkan siapapun, namun karena kewibawaannya semua memberikan jalan, menyingkir dari jalannya, sehingga Imam Zainal Abidin melangkahkan kakinya tanpa mendorong orang, tanpa menyingkirkan orang, tanpa menyakiti orang. Beliau kemudian mendekat ke Hajar Al-Aswad dan mencium Hajar Aswad sebagai ritual haji. Setelah itu beliau mundur kembali meninggalkan Hajar Aswad, dan barulah orang-orang berebut lagi untuk mencium Hajar Aswad. Tentu sebagai seorang pejabat, keluarga raja, keluarga penguasa yang mengatasnamakan sebagai khalifah Rasulullah, merasa tersinggung dan sekaligus malu. Bagaimana dia, Hisham ibn Abdul Malik, anak seorang khalifah, namun tidak dihiraukan oleh masyarakat kaum muslimin, sementara ada orang melangkahkan kakinya tanpa berusaha menyingkirkan siapapun, namun semua memberikan jalan untuk orang tersebut mencium Hajar Aswad. Hisham ibn Abdul Malik kenal persis, tahu persis siapa yang jalan, dan kemudian dipersilakan oleh kaum muslimin mencium Hajar Aswad. Dia tahu bahwa itu adalah Zainal Abidin, putra Imam Al-Husain, yang ayah beliau bersama keluarganya dibantai habis oleh Bani Umayyah melalui Yazid sebagai pemimpin saat itu, yang memerintahkan gubernurnya Ubaidillah bin Ziyad, yang pada gilirannya Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan Umar bin Sa'ad untuk menghabisi Ahlul Bait di Karbala. Tahu persis Hisham, namun dia pura-pura tidak tahu. Kemudian bertanya dengan orang-orang di sekitarnya, yang pada saat itu juga ada seorang penyair yang terkenal bernama Farazdak. Penyair itu
juga ada di rombongan orang-orang yang sedang memantau di bawah. Ada tenda istimewa, ada tenda mewah, ada kemah sambil memantau ke Ka'bah. Kemudian Hisham bertanya, siapa gerangan orang itu? Maka semuanya terdiam karena tahu pertanyaan ini pertanyaan dari orang yang sudah tahu persis, cuman karena sakit hati saja kemudian dia pura-pura tidak kenal. Maka Farosdak kemudian menggubah bait-bait syair, sebuah qasidah panjang yang memperkenalkan siapa sejatinya Imam Zainul Abidin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasidah yang kemudian sangat dikenal, sangat luar biasa. Qasidah itu memperkenalkan kepada kita siapa sejatinya Imam Zainul Abidin. Dalam salah satu penggalan dari bait itu beliau Farosdak mengatakan, pertanyaanmu tentang orang itu siapa dia, seakan kamu tidak kenal dia, itu sama sekali tidak mengecilkan kemuliaan orang tersebut, karena semua sudah mengenal dia, baik bangsa Arab maupun orang-orang ajam di dunia ini semua sudah tahu, kaum muslimin tahu siapa dia. Pertanyaanmu tidak akan mengurangi sedikit pun. Hadzal ladzi ta'riful batha'u wat'atahu. Orang yang kamu tanyakan siapa dia itu adalah orang yang sudah dikenal, langkah-langkahnya itu sudah dikenal oleh tanah-tanah di kota suci Makkah dan kota suci Madinah. Semua tanah suci telah mengenal langkah-langkah pribadi agung tersebut. Karenanya kemudian Hisham marah dan Farosdak kemudian dipenjara karena qasidah yang sangat luar biasa. Itulah sekilas tentang Imam Zainul Abidin alaihi salam. Kehidupan beliau semuanya adalah pelajaran buat kaum muslimin. Kehidupan beliau adalah sumbangsih besar bagi kaum muslimin, bahkan bagi umat manusia. Kehidupan beliau, perilaku beliau, baik dengan keluarganya, dengan para pembantunya, dengan budak-budak yang beliau selalu beli dan kemudian beliau ajari agama, setelah itu setahun dibebaskan, diberi pesangon untuk supaya hidup normal seperti orang-orang yang lainnya, dan demikian seterusnya. Maupun pergaulannya dengan masyarakat sekitar adalah pelajaran bagi kaum muslimin. Sabda-sabda beliau adalah pelajaran besar bagi kaum muslimin. Doa-doa yang beliau selalu baca dan ajarkan kepada kaum muslimin, kepada kita juga adalah sebuah pelajaran besar.